السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تجزى كل نفس بما تسعى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik, kemudahan, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Begitu juga atas nikmat sehat dan juga kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa duduk bersama, bermajelis bersama di tempat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ahabbu biqa al-ard, yakni bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita saling belajar dengan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bulughul Maram. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menuntun hati kita semuanya ini untuk senantiasa ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah kita kerjakan, lelah yang telah kita korbankan tidak berlalu sia-sia, karena masih adanya niatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin senantiasa memohon, meminta, bahkan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menuntun hatinya untuk ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Rabb yang kita ibadahi, Tuhan yang kita sembah, itu adalah Rabb yang sama sekali tidak suka untuk diduakan. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Allah taala pernah berfirman, ana aghna syuraka'i 'anis syirki.
Aku ini adalah Rabb yang paling tidak suka untuk diduakan. Faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang menduakan aku dengan selainku, ya, aku akan tinggalkan dia dan amalannya. Maka ini adalah hal yang senantiasa harus kita perhatikan, yaitu tentang niat. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis kita masih membahas tentang bab, ya, anjuran untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Di mana keberadaan kotoran-kotoran ini apabila tidak dibersihkan, apabila tidak kita hilangkan, maka keberadaan hal-hal yang baik, keberadaan amal-amal ketaatan yang kita kerjakan itu bisa menjadi musnah, atau kita katakan tidak akan bermanfaat karena keberadaan kotoran-kotoran hati tersebut. Sebagaimana telah berlalu, ya, di antara kotoran hati itu adalah hasad misalnya. Ya, kita telah membaca hadis Rasulullah SAW bahwasanya innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Sesungguhnya hasad, yang mana adalah salah satu dari kotoran hati, itu benar-benar akan memakan kebaikan-kebaikan seorang hamba, ya, sehingga menjadi ludes hangus sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Ya, begitu juga kesombongan, ya, begitu juga kezaliman. Ya. Kemarin telah kita sebutkan, ya, orang yang merugi itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan, ya, bihasanat, dengan pahala-pahala kebaikan yang dulu pernah dia lakukan, sholat, puasa, sedekah, haji, ya, dan amal-amal ketaatan yang lain. Ya, walakin ya'ti wa qad syatama hadza wa zalama hadza. Tetapi pada saat yang sama dia juga datang dengan kezaliman, ya, pernah menggunjing si fulan, pernah memukul si fulan, pernah memfitnah si fulan, pernah memukul si fulan, pernah mengambil harta si fulan, pernah, subhanallah, ya. Maka orang-orang yang terzalimi ini akan diberi dari kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi, subhanallah, ya. Kalau sudah habis pahalanya, ternyata masih ada yang belum tertunaikan haknya, akan diambil dari keburukan dia dan diberikan kepadanya. Lagi-lagi kotoran hati di sini yang bernama kezaliman itu menjadikan apa? Amalan-amalan soleh menjadi tidak bermanfaat. Dan masih akan disebutkan oleh beliau dari kotoran-kotoran hati tersebut, ya, yang keberadaannya dalam hati seseorang akan menjadikan amal-amal soleh tidak bermanfaat kalau punya, kalau dia punya amal soleh. Kalau tidak, lebih buruk lagi keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sebagaimana yang bisa kita analogikan, ya, dengan sebuah tempat, ya. Jadi barang-barang yang baik itu, ya, barang-barang yang bermanfaat, ya, barang-barang yang istimewa, ketika dia diletakkan di sebuah tempat yang, mohon maaf, ya, tempatnya yang kotor, tempatnya yang tidak bersih, maka menjadikan barang-barang yang sebelumnya bermanfaat tadi menjadi tidak bermanfaat. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Contohnya, ya, misalnya kita punya madu. Subhanallah, madu ini, ya, terdapat berbagai macam manfaat. Fihi syifa, ya, di dalamnya terdapat obat, ya. Tetapi ketika madu ini kita taruh di sebuah bejana, ya, bejananya bekas
kotoran misalnya, belum dicuci, belum dibersihkan dulu, ya, taruh saja madu di situ, ya, maka ya madu ini akan menjadi hilang manfaatnya. Gak ada orang yang mau. Itu kalau hanya sekedar kotoran. Lalu bagaimana jika itu adalah bekas racun misalnya, ya, bekas ya obat semprot misalnya, belum dibersihkan, taruh saja di situ. Bahkan sebelumnya madu yang menjadi obat bisa menjadi racun, ya, ketika diminum. Maka sama seperti ini, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, ya, ketika dilakukan sementara hatinya dalam keadaan masih kotor, masih penuh dengan hasad, masih penuh dengan kesombongan, ya, masih penuh dengan ujub, takabur, kezaliman, naudzubillah, mayanfa. Ya. Maka diantara ya sifat orang yang cerdas, ya, dia mempersiapkan tempatnya dulu. Ya. Bagaimana tempatnya itu dia bersihkan terlebih dahulu, ya, sehingga sesuatu yang baik yang diletakkan di tempat itu menjadi bermanfaat. Ya. Maka inilah yang dimaksud dengan ya sebuah kaidah, ya, at-tasfiyah qabla at-tarbiyah. Jadi dibersihkan dulu, ya, dari kotoran-kotoran itu, baru kemudian dihiasi, ya, dengan sesuatu yang baik. Dan ini adalah metode yang ditempuh oleh sekali lagi para nabi dan para rasul. Ya. Kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, selama hampir ya 13 tahun, ya, di kota Makkah. Ya. Tujuan utama beliau adalah membersihkan ya hati-hati para sahabat ini, jiwa-jiwa para sahabat ini dari kotoran kejahiliahan. Ya, dimana kita tahu sebelumnya mereka sebelum datangnya Islam berada di dalam kejahiliahan, berbagai macam kotoran hati ada di situ, subhanallah. Ya, dari kesyirikan, dari kesombongan, dari fanatik, ya, kesukuan, luar biasa. Sehingga 13 tahun di kota Makkah belum ada tuh, ya, perintah-perintah amal-amal zahir, ya, kecuali hanya beberapa saja, itu pun di akhir fase beliau di Makkah. Ya, hampir 10 tahun yang pertama, ya, fokus Rasul SAW adalah membersihkan jiwa para sahabat, ya, dari kotoran-kotoran kejahiliahan itu. Barulah ketika hati itu sudah bersih, ya, hati itu sudah suci, ya, turunlah ya perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah ini, perintah itu. Ya. Karena perintah-perintah itu akan menjadi bermanfaat, ya, kalau dibangun di atas hati yang suci tadi. Ya. Maka penting bagi seorang untuk mengetahui hal tersebut. Tapi kemudian yang berikutnya, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara penyakit yang ya harus kita hilangkan, harus kita bersihkan, ya, hati dan jiwa kita ini adalah ya yang disebut dengan ar-riya. Ya, di sini disebutkan sebuah hadis dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sungguh ya, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil. Asyirku al-asghar. Rasulullah mengatakan ya dalam sebuah riwayat, ditanyakan kepada Rasulullah, wa ma syirkul akbari wa ma syirkul asghari, ya Rasulullah, ya, seperti apa syirik kecil itu wahai Rasul? Ya, beliau menjawab ar-riya, ya, yaitu riya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ya. Maukah aku kabarkan, kata Rasul, ya,
Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian, ya, melebihi ketakutanku terhadap fitnah Dajjal. Subhanallah ini. Ya, fitnah Dajjal fitnah yang sangat besar, ya. Ya, fitnah yang sangat luar biasa. Tetapi kata Rasulullah ada hal lain yang lebih Rasulullah SAW takutkan para sahabat daripada fitnahnya Dajjal ini. Maka Rasul mengatakan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya, kalau tadi dikatakan syirik kecil, kalau sekarang dikatakan syirkul khafi. Kemudian Rasul SAW menjelaskan apa itu syirik yang khafi atau yang tersembunyi. An yaqumar rajulu yusalli, ya, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya, syirik khafi itu adalah Rasulullah memberikan contoh, yaitu, ya, seseorang melaksanakan sholat, ya, kemudian di tengah sholatnya dia memperbagus sholatnya, ya, memperbagus sholatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajul, karena dia tahu ada yang melihatnya. Ya, agar apa? Agar dipuji, ya, agar disanjung. Inilah hakikat dari riya. Ya, sehingga dalam hadis ini, ya, menjelaskan tafsir dari riya. Apa itu riya? Itu Rasul memberikan contohnya. Ya, yaitu ketika seorang sholat, ya, kemudian di tengah sholatnya dia memperbagus sholatnya, ya, memperpanjang bacaannya atau dengan cara-cara yang lain. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu ada yang melihatnya. Apa tujuannya? Tujuannya agar disanjung, ya, tujuannya agar dipuji. Inilah riya, kata Rasulullah. Asyirku al-khafi atau asyirku al-asghar. Subhanallah, ya. Maka inilah, ya, yang semestinya kita perhatikan. Ya. Kenapa? Karena, ya, keberadaan riya ini, ya, ini benar-benar akan menghanguskan, ya, menggugurkan amalan orang tadi. Itu paling minimal. Ya. Bahaya yang paling minimal akan menjadikan amalan yang kita kerjakan sebanyak apapun, itu akan menjadi gugur, akan menjadi ludes. Ya, ini sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Ya. Aku adalah, kata Allah, ya, zat yang paling tidak butuh, paling benci dengan, ya, diduakan. Ya. Jadi orang yang berbuat riya ini dia telah menduakan Allah. Ya. Yang seharusnya, ya, dari ibadahnya itu dia hanya mengharapkan Allah, dia hanya, ya, mengharapkan pujian dan sanjungan Allah, ya, tetapi dia juga mengharapkan pujian selain Allah. Siapapun, ya, orangnya, siapapun, ya, yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ya. Maka barang siapa yang, ya, menduakan aku, ya, diantaranya dengan cara riya tersebut, taraktuhu, aku akan tinggalkan dia, wa syirkahu, dan kesyirikannya dan amalannya. Ya. Sehingga keburukan minimal, ya, yang pasti, ya, akan didapatkan, ya, orang-orang yang riya, ya, adalah gugurnya amalan. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, ya, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati, ya, hina juziyal insanu bi'amali. Ya. Bahwasanya kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, ya, yaitu ketika manusia diberikan ganjaran atau balasan terhadap apa-apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Apa kata Allah? Idhabu ila ma kuntum turaquna fid dunya. Idhabu
ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaan, kata Allah. Ya. Sekarang pergilah kalian, ya Allah berfirman, berkata kepada orang-orang yang dulu riya, beribadah juga berharap kepada Allah juga kepada selain Allah. Kata Allah apa? Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riakkan kepadanya, yang dulu kalian minta pujiannya, minta sanjungannya, minta penghormatannya. Apakah hari ini kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Subhanallah. Sehingga orang-orang yang beramal dengan riya ini sama sekali tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang paling tidak butuh untuk diduakan. Bahkan bahaya dari riya ini bukan hanya sekedar itu. Itu yang paling minimal, itu yang paling rendah. Bahkan terkadang bisa menjadikan seorang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amalan itu. Subhanallah. Kita tentunya pernah atau sering mendengar sebuah hadis riwayat Imam Muslim, rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun, awwalu ma yuqda bihimun naru salasah," kata Rasul. Ada 3 golongan yang kelak Allah akan mengazab, menghukum pertama-tama orang tersebut di akhirat. Di antaranya adalah orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mengajarkan ilmu, tetapi mereka melakukan itu semuanya riyaan, dalam keadaan riya. Artinya yang mereka harapkan dari amalan-amalan itu adalah selain Allah. Pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dihormati, pengen diberi gelar ini, gelar itu, subhanallah. Maka dengan sebab riyanya mereka tersebut, Allah hukum mereka atau Allah azab pada hari kiamat kelak, sebelum Allah menghukum orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka benar-benar perkara riya ini harus kita perhatikan, ma'asyiral muslimin, jika benar-benar kita ingin pahala dari amalan yang kita kerjakan itu kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini saya akan bacakan keadaan-keadaan orang yang beribadah dengan riya. Atau sebelumnya, di sini disebutkan kenapa riya ini lebih ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa sahabatnya daripada fitnahnya Dajjal. Pertama, tentunya karena riya disebut dengan kesyirikan. Di sini Rasul mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku." Sementara fitnah Dajjal tidak sampai kepada kekufuran. Bahkan ketika seseorang bisa sabar menghadapi ujian Dajjal ini akan masuk surga. Tetapi riya ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kesyirikan. Maka kesyirikan meskipun dia adalah kecil, tetap saja kesyirikan. Dosa yang paling besar atau dosa besar yang paling besar. Adzlamudz zulmi, kezaliman yang paling zalim. Inna syirka la zulmun azim. Satu-satunya dosa yang tidak akan mendapatkan ampun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, ya, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya bagi yang Ia kehendaki. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, ya, seandainya kamu berbuat kesyirikan maka akan gugur, ya, seluruh amalanmu dan benar-benar kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sungguh barang siapa yang berbuat syirik, ya, Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan masih banyak, ya, dari ayat-ayat maupun hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan besarnya dosa kesyirikan tersebut. Dan riya meskipun dia adalah kecil tetap saja disebut oleh Rasulullah sebagai kesyirikan. Maka ini sisi pertama. Adapun sisi yang kedua, kenapa riya itu, ya, lebih berbahaya, ya, lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW daripada fitnahnya Dajjal, ya, karena riya ini, ya, terjadi berulang-ulang, sementara fitnahnya Dajjal itu hanya sekali saja, ya, di akhir zaman, ya. Bahkan terkadang seorang, ya, tidak mendapati itu. Tetapi fitnahnya riya ini Masya Allah, ya, setiap orang, ya, diuji dengannya. Terlebih mereka yang diberikan, ya, keutamaan, ya, semangat di dalam melakukan amal-amal baik, amal-amal ketaatan, yang diberikan taufik untuk itu, subhanallah. Belum lagi tabiat jiwa, tabiat nafsu seseorang itu, ya, suka disanjung, suka dipuji, maka upaya dan usahanya semakin berat dan semakin banyak. Taib. Kemudian yang ketiga, karena riya ini subhanallah, ya, lembut sekali, ya. Bahkan terkadang seseorang melakukan riya, ya, tetapi dia tidak sadar, ya, sedang melakukan apa? Sedang melakukan riya, ya. Karena memang lembut tersembunyi. Berbeda dengan fitnahnya Dajjal, dia jelas terang, ya. Bahkan tertulis, ya, di kepalanya ada kaf fa ra yang menunjukkan itu adalah Dajjal. Jelas. Tinggal dia bersabar. Tapi riya ini subhanallah sangat lembut sekali. Ya, kalau kita tidak benar-benar jeli, ya, bisa jadi, ya, kita terus tenggelam dalam riya ini dalam keadaan kita tidak sadar. Ya. Di antara contohnya misalnya, ya, seorang sengaja berpakaian yang lusuh, ya, agar dikira, ya, agar orang mengira, wah, orang ini perhatiannya hanya tentang agama, perhatiannya hanya tentang akhirat, ya. Gak ada perhatian tentang urusan dunianya, sehingga pakaiannya seperti itu, lihat, lusuh seperti itu, ya. Atau misalnya disebutkan oleh para ulama, ya, dia sengaja menguruskan badan misalnya, ya, agar dikira banyak ibadahnya, banyak sholatnya, ya, banyak puasanya, ya. Dia tampakkan, ya, misalnya apa misalnya, ya, matanya yang selalu pucat, ya, agar orang mengira dia banyak begadang, banyak sholat malam, ya. Dia hitamkan kening misalnya, agar orang-orang melihat, ya, dia banyak sujudnya dan yang lainnya, subhanallah, ya. Ini adalah salah satu, ya, ciri-ciri seperti itu. Dan terkadang orang tidak sadar, dia tidak secara langsung mengatakan saya telah ini, enggak, ya. Atau terkadang dia menyebutkan atau menyanjung gurunya, ya, dengan pujian yang sangat tinggi. Wah, guru saya ini Masya Allah alim kabir, sebutkan ilmunya seperti ini, ya, agar orang tahu dia itu muridnya Syekh tadi, ya, agar dia ikut kena imbasnya, ya, mendapatkan pujian. Wah, subhanallah, itu muridnya Syekh Fulan, muridnya Kiai Fulan, seperti itu, ya. Gak sadar seperti itu, subhanallah, ya. Ya, dan ini kalau dia niatnya agar dipuji, ya, maka akan hangus amalannya, ya. Karena dari itu semuanya, ya, yang Allah minta adalah agar yang kita harapkan itu adalah, ya, pahala Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kalau, ya,
diharapkan selain Allah, maka sekali lagi Allah tidak butuh untuk diduakan dalam hal ini. Maka sangat lembut sekali sehingga seseorang mestinya ya berwaspada dalam hal tersebut. Kemudian beberapa keadaan seseorang dalam amalan riyahnya. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Rajab fi syarhil arba'in, al-'amu li ghairillahi aqsam. Ya. Jadi amalan yang dikerjakan untuk selain Allah itu ada beberapa keadaan. Jadi ketika seorang hamba ya beramal dengan amalan ketaatan, amal ibadah, di mana amalan ini ya yang seharusnya ditujukan kepada Allah, dia tujukan, dia inginkan ya selain Allah. Maka ada beberapa keadaan. Taratan yakunu riya'an mahdan bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'ata al-makhluqin. Yang pertama, benar-benar ketika dia beramal tujuannya adalah full ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu yang jadi tujuan adalah pujian manusia, sanjungan manusia, atau mungkin agar dipilih ketika ya pemilu, ya, atau agar ya dinaikkan jabatannya, atau tujuan-tujuan lain selain Allah, di mana tujuannya adalah full selain Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan wa hadza riya la yakadu yasdur min mu'minin fi fardhis sholati wasiyam. Maka amalan ini ya, hampir tidak terbayang ya, ada seorang muslim yang melakukan amalan tersebut, khususnya pada ibadah sholat dan ibadah puasa ya, hampir gak ada ya, orang muslim yang keadaannya seperti ini ya, ketika beramal full tujuannya adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik iya. Seperti itu. Adapun seorang muslim maka ketika seperti ini hampir tidak ada. Wa qad yasdur fi shadaqati al-wajibati wal haji wa ghairihima min al-a'mali dhahirah allati yata'adda naf'uha. Tetapi amalan yang seperti ini tujuannya adalah selain Allah, full selain Allah, terkadang bisa terjadi dari seorang muslim pada ibadah-ibadah yang manfaatnya tertular kepada yang lain. Yang manfaat dari ibadah itu juga dirasakan oleh orang yang lain. Misalnya seperti sedekah, ya, seperti zakat. Ya. Jadi manfaatnya selain untuk dirinya juga untuk orang yang diberi zakat tersebut. Maka terkadang ada orang yang seperti itu. Wa anna sahibahu yastahiqul maqti minallahi ta'ala wal 'uqubah. Maka keadaan yang pertama ini ya, maka benar-benar ya bukan hanya amalannya itu menjadi gugur ya, menjadi tidak diterima, tetapi keadaan yang pertama ini akan menjadikan seseorang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan, 3 golongan yang akan dibakar pertama kali ya, di neraka, yaitu orang-orang yang beramal tetapi amalannya full selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa taratan yakunu al-amalu lillahi wa yusyariku riya. Keadaan yang kedua, seorang melakukan suatu amalan ya, di mana ada 2 tujuan. Ya. Tujuannya adalah ya, Allah dan juga selain Allah. Ya. Fa in syarakahu min aslihi fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi aidan wa hubutihi. Maka keadaan yang kedua ini akan menjadikan amalannya
hangus, amalannya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia telah menduakan Allah di sini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya adalah zat yang ya tidak suka, ya, bahkan sangat marah ketika diduakan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Dialah Allah yang Maha Tunggal, ya, yang sama sekali tidak butuh untuk diduakan. Kemudian yang berikutnya, amma idza kana aslul amali lillah thumma tara'at alaihi niyyatur riya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga di sini, seorang di awal melakukan amalan ikhlas karena Allah. Misalnya sholat, ya hendak sholat, di awal niatnya benar-benar dia ikhlas. Kemudian di tengah sholat, ya, riya ini masuk, ya, riya ini muncul. Fa in dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf. Maka ada dua kemungkinan. Kalau riya ini muncul di tengah-tengah amalan, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya, ya, dia hilangkan riya tersebut, ya, maka amalannya tetap sah tanpa adanya khilaf di kalangan para ulama. Ya, bahkan dia mendapatkan pahala tambahan karena usaha dia untuk apa? Menghilangkan riya tersebut. Ya. Kemudian bagaimana jika dia biarkan riya tersebut, ya, sampai akhir sholatnya? Maka ya, sebagian ulama mengatakan, ya, kami berharap amalannya tetap mendapatkan pahala karena awalnya adalah ikhlas. Tapi sebagian yang lain mengatakan amalnya gugur karena riyanya dia dia biarkan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, seorang beramal ikhlas karena Allah, kemudian dia mendapatkan hasilnya di dunia. Ya, misalnya dia kemudian mendapatkan pujian, dia mendapatkan sanjungan sebagai orang soleh, ya, tanpa dia niatkan. Ya. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, ini adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan manusia. Ya. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang mungkin bisa kita bahas sekilas tentang riya, ya. Meskipun pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat panjang, ya, yang hendaknya semestinya seorang muslim senantiasa dia jeli, ya, melihat keadaan hatinya. Karena sekali lagi, ya, riya ini adalah hal yang sangat membatalkan amal seseorang. Ya. Allah sama sekali tidak butuh diduakan. Allah sangat marah ketika diduakan karena dialah yang maha tunggal, dialah yang maha esa. Ya. Kurang dan lebihnya, ya, kami mohon maaf. Ya, semoga apa yang kita baca dari hadis ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kita senantiasa memohon kepada Allah untuk senantiasa membimbing, ya, menuntun, memberikan taufik, ya, hati kita semua ini, niat-niat kita ini dalam setiap gerak-gerik kita, ya, agar, ya, itu semuanya adalah, ya, karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.